taraki itu sebetulnya apa? Taraki itu adalah bila mana seorang insan, manusia, ruh manusia, sudah hilang baginya wujud selain Allah. Yang ada wujud Allah saja. Makanya orang taraki itu kemana? Naik itu kemana? Naik dia kepada hadrat. Maka taraki inilah yang kemudian diistilahkan dengan ahadiyah syuhud, ahadiyah asyuhudiyah. Satu yang ada, satu yang dipandang. Batin yang memandang satu saja, tidak ada dalam rasanya lagi alam ini, makanya syuhud. Maka itu disebut dengan taraki itu. Jadi taraki itu seseorang naik kepada Allah. Untuk dapat taraki itu melalui apa? Melalui ta'abud. Sesudah ta'abud datang isti'anah. Sesudah datang isti'anah datang taraki. Ta'abud itu apa? Riyadhah. Ta'abud itu beribadah. Makanya kita murid-murid ini yang baru belum sampai kepada Allah disuruh kita beribadah. Ibadah apa saja kita disuruh. Artinya menyempurnakan syariat. Makanya orang semakin dekat dengan Allah semakin rajin salat itu. Salat duha tidak pernah lupa, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat tasbih, salat syuruk, salat sunat fajar, ta'abud riyadhah terus. Itu yang berbentuk salat. Belum lagi dalam bentuk zikir. Ta'abud itu riyadhah, latih zikir. Zikir itu kalau tak dilatih tak bisa kita. Kita hari ini zikir umpamanya zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu kan syariat itu. Ya, ditutup dengan Allahu akbar kabirau. Baca la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Itu biasa. Kalau orang mau melatih, mau beriyadhah, melatih diri agar naik derajatnya di sisi Allah. Tidak itu ke itu saja. Maka dia tingkatkan ta'abudnya. Kemana dia tingkatkan? Dulu 100, sekarang 1000. Dulu salatnya tidak ada, sebelumnya pakai apa? Pakai qabliyah, sesudahnya pakai ba'diyah. Sekarang salat pakai qabliyah, pakai ba'diyah. Dulu kalau bangun malam buka handphone, sekarang enggak. Sekarang handphone dimatikan. Salat tahajud dia, baca Quran dia. Semakin kuat ta'abud orang, maka isti'anah Allah datang. Isti'anah itu apa? Tolongan Allah, bantuan Allah. Bantuan itu kalau bahasa kitanya dijuluk. Dijuluk itu ada buah di atas, dicolok, apa namanya? Dijolok. Dijolok. Kalau enggak ada juga turun tuh. Dijolok-jolok gitu. Enggak tepat. Ulang sekali lagi. Jatuh juga jambu itu ke bawah kan? Jatuh juga mangga itu ke bawah. Kalau enggak dijolok, apa bisa dia itu turun? Syariatnya tidak. Kan kaji syariatnya kan tidak bisa dia jatuh itu ke bawah. Ada. Kita ngambil pepaya, pepayanya kita doain aja dari bawah. Wahai pepaya, dengan kudrat dan izin Allah jatuhlah ke bawah. Gini kan jatuh. Hendak itu dia. Karena kita jolok. Kita jolok-jolok ke atas. Maka apa itu pepaya dijolok, enggak tepat kita menjoloknya. Kita tepat-tepatkan pelan-pelan kan. Dapat juga. Sekali zikir la ilaha illallah 1000 kali enggak ada rasa. 2 kali kan? Enggak bisa 2 kali sebulan.
Nggak bisa sebulan, 2 bulan, nggak bisa 2 bulan, setahun masa nggak bisa, 3 tahun. Ulama-ulama zaman dahulu suluk itu bukan kayak kita 40 hari, 6 tahun dia suluk. Dia suluk itu di dalam gua lagi itu. Kita suluk mah tempatnya mewah, pakai kelambu, bagus tempat kita ya. Nah, kalau kita makanannya juga disediakan, orang-orang suluk dulu dicari deh makanannya sendiri dulu. Kadang-kadang ditinggalkan saja oleh gurunya di atas bukit, di dalam gua gitu. Orang dulu mana ada kayak kita sekarang, udah bagus-bagus. Makanya semakin kuat mujahadah itu, semakin pertolongan Allah datang. Kata Allah dalam hadis kudusi, siapa yang berlari, siapa yang melangkah mengejarku, maka aku berlari mengejarnya. Siapa yang mengejarku 1 langkah, mendekatiku 1 jengkal, maka aku dekati dia 1 hasta. Siapakah yang mendekati aku 1 hasta, aku dekati dia 1 depa. Kan hadis kudusi itu, ya. Maka ta'abud itulah yang akan menyebabkan asbabnya kita diberi Allah isti'anah. Orang yang dapat isti'anah itulah yang kemudian akan taraqi ila hadratil ulia, akan naik dia kepada hadrat yang maha tinggi, sehingga hilang wujud wahamnya. Kalau udah naik kita hilang wujud waham, hilang wujud dirinya. Dalam rasanya dia itu tidak merasa dia ada lagi. Bahkan ibadahnya itu, perbuatannya itu tidak merasa dia yang mengendalikan, tapi Allah lah yang menggerakkan dia beribadah. Itu rasa yang ada sama dia. Maka dia tak ada bangga dengan ibadahnya, karena dia tak merasa itu ibadah perbuatan dia. Kita makanya ria kita beribadah ini karena terasa kita berusaha. Itu tinggal ujub. Ujub itu apa itu? Bangga kita dengan ibadah kita kan. Nah, kita udah zikir nih 1000 nih, 2000 nih. Kenapa timbul bangga itu? Karena dia merasa dia yang beribadah. Coba kalau dia tak merasa, untuk merasa itu dia dapat ilmu dulu. Apa ilmu? Dia harus tahu bahwa kalau dia baca la ilaha illallah, ada kalam yang membaca. Dia sadar bahwa kalam dia itu hakikatnya bukan kalam dia, tapi itu adalah kalam milik Allah. Dia ini sebetulnya bisu, maka kalam yang dipakainya adalah kalam milik Allah kan. Dia berdiri sholat pakai kudrat. Kudrat yang ia pakai ini bukan kudrat dia pada hakikatnya. Kudrat ini adalah kudrat Allah. Maka Allah nyatakan dalam diri kita ini ada kudrat sebagai pembuktian atas kudrat Allah. Iradat yang ada pada kita sebagai pembuktian bahwa iradat itu adalah iradat Allah. Kembali kita kepada Allah, itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah itu hakikatnya artinya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Bahkan kita tidak merasa lagi kalau kita ini ada juga. Nah, itu ada gitu. Kalau kita sampai kepada hadrat bahwa ruh kita, insan kita itu tidak ada lagi, dia hilang insannya, yang ada dalam menyaksikan Allah itu, dalam syuhud Allah itu hilang wujud selain Allah. Dalam menyaksikan Allah hilang wujud selain Allah. Kalau masih dia menyaksikan Allah, syuhud kepada Allah, tapi ada juga wujud dirinya, berarti dia masih ada. Betul kan?
Ini pelan-pelan kita pahami ya. Jadi sebetulnya ini kajinya apa? Kajinya menyuruh kita beriadah yang kuat. Riyadhah kita sekuat-kuatnya, berta'abbud kita sekuat-kuatnya agar datang pertolongan Allah. Kalau datang pertolongan Allah, taraki kita. Kalau kita taraki, maka yang terjadi adalah tak ada lagi terasa wujud selain Allah dalam menyaksikan Allah. Kalau ada wujud selain Allah, termasuk wujud dirinya, apalagi wujud orang, artinya dia tidak hilang. Jadi kapan itu terjadi? Bisa orang taraki setelah apa? Setelah tajalli Allah. Bagaimana cara agar kita bisa tajalli itu? Bagaimana cara agar kita bisa taraki itu? Bagaimana kita bisa di dalam paham kita tanazul itu? Yang taraki dan tanazul itulah yang membuat orang tidak ada ria, hilang sifat-sifat buruk padanya. Bahkan ketika dia memberi, tak terasa dia memberi hartanya. Ini cuman Allah yang punya, kembali dari Allah, kembali kepada Allah. Ya, kita makanya kita bangga-bangga ini kita sudah kasih ini infak 1 juta, 2 juta, 100 juta, 500 juta, 1M, 2M. Kalau tidak diumumkan orang di masjid, kecil hati kita, karena kita nganggap itu punya kita. Kan itu aja persoalan yang terjadi kan. Nah, inilah yang dianjurkan oleh para ulama sufi, ulama tasawuf, agar kita selalu berta'abbud, berubudiyah kepada Allah. Tanpa ta'abbud, isti'anah tidak datang. Tanpa isti'anah, taraqi tidak lahir. Tanpa tajalli, tanazul tidak ada. Tajalli tidak ada apabila orang tidak riyadhah di dalam mencari tajalli.